bertemu lagi dengan Ibu Isti Indartanti. Kali ini Ibu akan memberikan satu cerita yang sangat bagus buat kalian. Perjalanan yang jauh. Ayat hafalan Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Pekabaran pelajaran ini, aku dapat memandang hari esok karena Allah mencintaiku. Pernahkah engkau mengadakan perjalanan yang jauh? Tentu hal itu akan memerlukan waktu yang lama untuk mengadakan persiapan. Maria dan Yusuf mengadakan perjalanan yang sangat jauh. Mereka terburu-buru. Beberapa waktu sesudah Yesus lahir, Maria dan Yusuf tinggal di Bethlehem. Mereka pindah dari kandang itu ke tempat yang lebih baik. Maria selalu memikirkan tentang kunjungan para gembala pada malam itu. Berminggu-minggu kemudian, kelompok yang lain datang mengunjungi mereka. Begini ceritanya. Pada malam ketika Yesus dilahirkan, beberapa orang bijaksana dari satu negeri di belahan timur Yudea sedang mempelajari perbintangan. Mereka melihat suatu sinar yang aneh yang berangsur-angsur hilang. Ketika bintang itu menghilang, muncul lagi bintang yang lain. Orang-orang Majus itu memanggil para ahli dan mempelajari bintang itu dalam waktu yang lama. Tetapi bintang itu belum pernah mereka lihat sebelumnya. Penglihatan tentang bintang baru yang terang benderang itu membuat orang-orang Majus lebih ingin untuk mengetahuinya. Kemudian mereka mulai mempelajari tulisan-tulisan kuno. Kemudian mereka menemukan satu nubuatan yang sudah lama dituliskan oleh nabi yang berkata, "Aku melihat dia, tetapi bukan sekarang. Aku memandang dia, tetapi bukan dari dekat. Bintang terbit dari Yakub, tongkat kerajaan timbul dari Israel dan meremukkan pelipis-pelipis Moab dan menghancurkan semua anak Set." Bilangan pasal 12 ayat 17. Adalah suatu hal yang menakjubkan buat mereka jika bintang yang baru itu adalah menggenapi nubuatan ini. Dapatkah ini menjadi suatu tanda tentang Mesias yang dijanjikan kepada orang-orang Yahudi selama bertahun-tahun? Mereka memutuskan bahwa ini adalah kegenapan nubuatan itu. Setelah beberapa hari, orang-orang bijaksana ini pergi ke Yerusalem. Mereka melihat bintang itu berhenti di atas bait suci. Mereka menemui para tua-tua dan imam-imam. Mereka bertanya, "Di manakah raja yang baru lahir itu?" Tetapi tidak seorang pun yang mengetahuinya. Raja Herodes mengetahui tentang kedatangan orang bijaksana yang dari timur itu. Kemudian Raja Herodes menanyakan hal itu kepada tua-tua dan kepada para imam. Dari mereka, Raja Herodes mempelajari nubuatan dari Mika dan mengetahui bahwa seorang anak akan lahir di Bethlehem. Raja Herodes berbicara kepada orang-orang Majus itu dan menyuruh mereka pergi ke Bethlehem. Dia berkata,
Pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu, dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku, supaya aku pun datang menyembah dia. Kita bisa baca dalam Matius pasal 2 ayat 8. Tetapi Herodes berbohong. Dia tidak menginginkan orang Yahudi menjadi raja. Dia merencanakan untuk membunuh Yesus. Kemudian orang-orang Majus itu pergi ke Betlehem. Di sana mereka menjumpai Maria, Yusuf, dan bayi Yesus. Orang-orang Majus ini bukanlah orang Yahudi, tetapi mereka mengakui bahwa Yesus adalah anak yang dijanjikan Tuhan. Mereka sujud menyembahnya dan memberikan persembahan mereka. Sebelum mereka meninggalkan Betlehem, Allah berbicara kepada mereka melalui mimpi. Allah berkata, "Jangan kembali kepada Herodes, pulanglah melalui jalan yang lain." Mereka menuruti perkataan Tuhan itu. Beberapa hari kemudian, akhirnya Raja Herodes menyadari bahwa orang-orang bijaksana itu tidak kembali ke Yerusalem. Hal itu membuatnya sangat marah. Dia ingin menemukan bayi yang baru lahir itu. Dia memerintahkan untuk membunuh semua anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah yang terdapat di kota Betlehem. Allah senantiasa memperhatikan. Allah memperingatkan Yusuf dalam mimpi. "Bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya. Larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia." Kita bisa baca dalam Matius pasal 2 ayat 13. Keluarga yang kecil ini meninggalkan Betlehem pada waktu malam yang gelap. Mereka menggunakan pemberian orang-orang bijaksana itu untuk memenuhi kebutuhan mereka. Di Mesirlah mereka tinggal sampai Raja Herodes meninggal. Kemudian Allah menyuruh seorang malaikatnya untuk memberitahukan kepada Yusuf bahwa sudah aman untuk mereka kembali ke kampung halaman. Pada mulanya, Yusuf ingin untuk kembali ke Betlehem. Tetapi sekali lagi, Allah berbicara kepadanya agar mereka pergi ke tempat lain. Mereka memilih untuk pergi ke kota kecil Nazaret, kampung halaman Yusuf. Di sanalah Yesus dibesarkan. Allah mencintaimu dan juga keluargamu. Engkau dapat memandang hari esok ke masa depan karena Allah mencintai dan memedulikan engkau. Bintang yang dilihat oleh orang-orang bijaksana itu adalah cahaya kemuliaan dari rombongan para malaikat. Nah anak-anak, demikianlah cerita kita pada saat ini. Kita akan bertemu kembali pada cerita Alkitab yang berikutnya.